Main seperti ini, apa yakin bisa menjadi juara? Ya, Indonesia Yakin nggak ya? U19 mampu lolos ke semifinal ASEAN Championship atau AFF U19 setelah mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 6-2 dan lolos sebagai juara grup. 3 kali kita mampu meraih kemenangan dari 3 kali bermain di fase grup. Dan kenapa gue bilang main seperti ini apakah yakin bisa jadi juara? Karena gue tidak melihat perubahan strategi dari 3 pertandingan awal dari timnas Indonesia. Ya, terutama strateginya apa, gameplaynya itu jelas. Bola ke sayap, crossing, bola ke sayap, crossing, dan memanfaatkan bola-bola atas itu banyak sekali. Ya, dan kalau kalian lihat mayoritas dari gol kita dari fase grup itu mayoritas itu bola-bola atas. Ya, kalaupun nggak bola-bola atas ya mungkin shooting jarak jauh lini kedua. Nah, sebenarnya gue tidak ada masalah dengan gaya permainan crossing, walaupun gue nggak enak nontonnya, tapi that's okay lah kalau efektif, kalau sukses, kalau dijalankan dengan benar, kalau eksekusinya di lapangan itu benar, crossingnya akurat, headingnya akurat, seperti di pertandingan ini dan juga di pertandingan pertama lawan Filipina, gak ada masalah, memerah mata lah. Ya, tapi kalau seperti case-nya lawan Kamboja, di mana kita kesulitan, lawan sudah sebenarnya bisa antisipasi hal tersebut, itu yang akan jadi repot. Karena lawan kita di semifinal tidak akan mudah. Kemungkinan ketemu Thailand. Oke, misalkan Thailand menang, kita menang lawan Thailand, ke final, ketemu Australia, main seperti ini, crossing lawan Australia yang postur tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Apakah bisa? Nah, itu yang menurut gue harus kita sama-sama lihat dan sama-sama concern akan hal itu. Kita dukung semua, gue juga dukung. Ya, apapun yang terjadi gue dukung. Cuman harus ini harus kita beri masukan juga timnas ini supaya nanti ketika deadlock misalkan strategi ini tidak berjalan, maka ada plan B, maka ada alternatif strategi lain, contoh kombinasi dari tengah, ya kan, contoh bagaimana umpan-umpan pendek, trupas, itu harus dilakukan, harus disediakan, dan gue yakin pasti akan ada, ya semoga ada, sehingga nantinya ketika crossingnya mandek, nggak akurat, buntu, itu bisa dilakukan strategi alternatif. Dan pemilihan Jan Sravan ini gue harap dia akan terus jadi starter karena strateginya cocok dengan dia adalah real striker yang punya postur tinggi, yang punya bola-bola atas juga bagus, jadi harusnya Jan Sravan yang jadi starter di semifinal maupun final. Oke, tetap selamat untuk timnas U19, semoga bisa menjadi juara di kompetisi atau turnamen kali ini. Segitu dulu. Selamat buat timnas Indonesia yang berhasil lagi-lagi membantai timnas Timur Leste dengan skor yang cukup telak, 6-2. Ya, sebuah kemenangan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk memastikan diri sebagai juara grup dan juga memastikan diri untuk lolos ke babak semifinal. Sudah diprediksi dari awal bahwa saya mengatakan rasanya tidak masuk akal kalau timnas Indonesia tidak bisa lolos ke semifinal, karena grup A itu dihuni oleh tim-tim yang sangat lemah. Ya, itu dibuktikan dengan bagaimana ketika timnas Indonesia bisa membantai Filipina dengan skor 6-0, kemudian walaupun susah payah menghadapi Kamboja tapi mampu clean sheet dengan skor 2-0 dan ditutup dengan laga terakhir melawan Timur Leste dengan skor 6-2. Ya, melihat pertandingan semalam, kalau dari hasil lagi-lagi memang kita sangat senang ya, skornya 6-2. Tetapi apakah kita puas dengan hasil yang ada? Tentunya sebagai orang yang mencintai atau orang yang sering mengikuti Indra Safri ketika memimpin timnas, rasa-rasanya kita belum puas ya, bahwa bagaimana monotonnya para pemain itu bermain bola. Selalu saja bermain dari sayap dan lagi-lagi dari sayap. Apa yang dijelaskan oleh netizen ini bahwa kalau nantinya kita menghadapi Australia, apakah Coach Indra Safri masih memungkinkan memakai formasi yang sama? Sementara postur tubuh yang dimiliki oleh timnas Australia itu tentu sangat berbeda dengan postur tubuh yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan ya, saya berharap bahwa ini adalah sebuah taktik dari Coach Indra Safri
mungkin dia ingin menyimpan taktik berikutnya. Mungkin saja di semifinal dia akan menyimpan taktik itu sehingga sulit untuk dibaca lawan. Seandainya kalau dia menggunakan taktik atau perubahan taktik dari awal atau setiap pertandingan, tentu akan dibaca lawan pada laga semifinal ataupun final. Karena tentunya Coach Indra Safri sudah berpikir bahwa timnas kita pasti akan lolos ke semifinal dan bahkan juga final. Itu yang membuat Coach Indra Safri menyimpan taktik-taktik atau formasi-formasi yang masih menjadi rahasia. Semoga saja seperti itu ya. Dan pada pertandingan kali ini kita harus memberikan apresiasi kepada Jens Raven ya. Jens Raven mampu membuktikan kualitasnya sebagai striker. Pilihan yang tepat dari Coach Sintayong tentunya ya. Dalam sebuah berita yang saya baca bahwa Jens Raven mengatakan berterima kasih kepada Coach Indra Safri karena dia tidak langsung menurunkan Jens Raven dari babak pertama ya, atau dari awal-awal ini pertandingan. Kita melihat bagaimana di match pertama ketika menghadapi Filipina, Jens Raven turun di babak kedua sekitar menit 80-an. Kemudian ketika menghadapi Kamboja, Jens Raven juga diturunkan pada babak kedua lebih cepat, yaitu di awal babak kedua. Tapi kali ini ketika menghadapi Timur Leste, Jens Raven diturunkan dari babak pertama. Artinya Coach Indra Safri masih mau ya, dia menginginkan agar Jens Raven ini bisa beradaptasi dengan iklim ataupun cuaca yang ada di Indonesia. Dan itu diakui langsung ya, diakui langsung oleh Jens Raven. Memang sangat sulit bagi dia untuk beradaptasi dengan suhu. Tapi pertandingan tadi malam dia mampu membuktikan itu. Dia bukan seorang yang ego. Kalau dia mau ego, mungkin saja Arkan Kakak tidak akan mencetak gol. Ya, mungkin saja dia bisa hat-trick pada pertandingan tadi malam. Ya teman-teman, pada semifinal nanti kita tunggu saja siapa yang akan menjadi lawan dari timnas Indonesia. Kira-kira pandangan dari teman-teman terkait dengan permainan dari Coach Indra Safri ini seperti apa? Ada yang membandingkan bahwa lebih enak nonton timnasnya U16 asuhan dari Coach Nova. Ada yang mengatakan lebih enak nonton timnas asuhannya Coach Indra Safri. Ada yang mengatakan begini, buat apa main bagus kalau tidak menang ya. Ya, itu terserah, itu pandangan dari kita netizen Indonesia. Kita bebas berpendapat, kita bebas mengungkapkan apa yang ada di dalam benak kita ya. Kita doakan saja semoga kedepannya di laga-laga berikutnya di babak semifinal ataupun final, amin ya, timnas kita mampu memenangkan pertandingan hingga pada akhirnya bisa meraih trofi untuk yang kedua kalinya di Piala AFF U19 ya teman-teman. Sesuai dengan settingnya kita untuk Jen tampil di tim nasional U20, kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap. Dari awal kita bicara dengan Jen. Pertama alasannya karena dia perlu adaptasi. Ya, di pertandingan pertama kita kasih dia lebih kurang 15 atau 20 menit. Setelah itu kemarin kita kasih 45 menit dan hari ini dia bermain. Ada hal progres positif yang dilihatkan oleh Jens, termasuk tadi yang disampaikan dia ada egois. Saya setuju, dan juga dia bikin gol pertama di tim nasional juga karena ada egoisnya Afrizah dan dia kasih gol. Dan kita tentu itu yang kita mau ya. Ya itu ya, pemain yang dibutuhkan di dalam tim itu adalah tidak egois ya. Itu sudah dibuktikan dan itu sudah ditunjukkan oleh beberapa pemain yang dipilih oleh Coach Indra Safri, di mana saat pertandingan tadi malam ya rata-rata mereka tidak egois sehingga menghasilkan beberapa pemain yang bisa menyumbangkan gol. Jadi baik striker maupun pemain sayap
mereka saling support ya antara satu dan yang lain. Ya, ini bukan soal individu, tetapi ini terkait dengan bagaimana tim ini ke depannya untuk bisa masuk sampai final dan meraih juara. Jens Ravens ya, 3 pertandingan 3 gol. Akhirnya kita striker timnas kita menjadi top skor ya untuk sementara. Saya tidak bisa membayangkan kalau tadi malam Jens Ravens itu hat-trick. Apa yang akan terjadi dengan berita-berita sepak bola hari ini? Tentunya akan heboh ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan pertandingan timnas Indonesia tadi malam? Silahkan menulisnya di kolom komentar. Ciao, salam olahraga.